Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum ya ahlal Quran wa ya qadatal mustaqbal. Alhamdulillah luar biasa. Menghafal Quran pasti bisa. Yes, Allahu Akbar. Iya, bagaimana rutinitas untuk ngaji di pagi hari atau mungkin di waktu yang lain? Apakah aman, Sel? Diusahakan. Alhamdulillah. Nanti kalau sudah berjalan 40 kali ya, nanti testimoni nggak apa-apa ya? Testimoni apa itu? Ya, apa testimoni semacam kayak apa yang antum rasakan, kesan yang antum dapat. Oh iya, boleh. Ya, minimal untuk menguatkan apa iman kita, menguatkan semangat kita begitu, Sel. Bismillahirrahmanirrahim. Marilah kita awali agenda kita pada malam hari ini, bertepatan dengan tanggal 2 Juni ya, 2024. Antum sepertinya besok ujian ya? Yap, masih ada sisa 2 hari. Oh, masih ada belajar 2 hari? Ya, sisa ujian 2 hari. Oh, 2 hari lagi. Aman ini, nggak ganggu belajar nih. Habis ini langsung belajar berarti? Aman sih, ujiannya sisa penjas. Oke, siap. Karena untuk santri yang ada di pesantren Tahfidzul Quran juga besok mulai untuk ujian tulis, Bang. Ujian tulis. Baru mulai. Baru mulai. Kalau yang kemarin tahfidz dulu 3 hari. Baiklah, awali kita pada kesempatan kali ini membaca suratul Fatihah untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti seluruh para pejuang dakwah Islam. Berikutnya kita hadiahkan untuk guru-guru kita, baik yang ada di rumah maupun yang ada di pesantren, terkhusus untuk Kiai Haji Yusuf Mansur. Berikutnya untuk pesantren-pesantren tahfidz Darul Quran dan seluruh pesantren yang ada di seluruh alam. Teman-teman antum, teman-teman ustadz, orang tua antum, orang tua ustadz, keluarga antum, keluarga ustadz, baik yang masih ada ataupun yang mendahului kita. Tambahan lagi Fatihah untuk para santri-santri yang sedang ujian pada pekan-pekan ini ya. Ala hadhiniyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita khususkan ini Fatihah untuk yang menyusun buku yang dulu pernah antum pelajari di kelas 7 ya. Ya, para biro tahfidz dan jajarannya. Mudah-mudahan diberikan amal jariah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Baik, silakan dibuka filenya yang sudah Ustadz share di layar antum, Sel. Apakah sudah? Sudah. Kita akan kalau penerapan aturannya di sini kayaknya masih belum bisa ya. Yang penting nanti kalau ada salah dalam hal pengucapan huruf-hurufnya nanti Ustadz kasih betul ya. Tak tunjukkan betulnya langsung antum perbaiki. Oke? Otomatis durasinya ini lebih singkat daripada hari-hari sebelumnya yang fokus kepada panjang pendek. Oke? Oke. Baik, Ustadz akan jelaskan terlebih dahulu bagaimana perbedaan pengucapan antara huruf tha, huruf sin, huruf shin, dan huruf shad. Baik, yang pertama huruf tha, ujung lidah kita bertemu dengan ujung gigi seri atas. Oke. Tidak digigit, namun terjadi pertemuan antara ujung lidah dengan ujung gigi. Kita tahan di situ, kemudian udara dan nafas keluar karena tertahan di sini sehingga tercipta suara sa. Oke. Dan ketika hurufnya disukun, suaranya memanjang. Masburan gitu.
Ketika kita singkat, baca kita salah. Mathburon, nah salah. Mathburon. Oke, jelas ya? Jelas? Sin sifatnya sama dengan huruf tha, memanjang. Hanya saja posisi makhrajnya itu di ujung lidah bersama bagian belakang gigi seri bawah. Masih ingat ya? Ujung lidah bersama bagian belakang gigi seri bawah. 2 gigi seri bawah. As. Tanpa harus ditekan itu, Sel. Yes. Dengan sendirinya dia akan begitu. As. Yes. Alukum. Oke. Kita kesot langsung. Kita kesot. Kita lewati sinnya. Kenapa Ustadz kesot? Karena sin dan sod itu tempatnya sama. Ujung lidah bersama 2 gigi seri bawah. Bagian belakang 2 gigi seri bawah. Cuman di saat kita mengucapkan as-sin, pangkal lidah kita tidak naik. Tapi kalau sod, ini bagian sini kita itu terasa sempit dan pangkal lidah naik. Tetap aja desisnya kuatkan. Mirip-mirip dengan sin. As, begitu ya. Nah, berikutnya terakhir. Shin dari tengah lidah. Ya, kalau antum masih ingat ya, bahwa huruf yang ada di tengah lidah ini ada 3. Jim, shin, ya. Oke. Lah, tengah lidah kita kalau naik ke atas, andai kata hampir nempel itu jim. Aj. Bahkan nyentuh itu ya. Aj. Kalau iya, jaraknya berjauhan. Tengah lidah dengan langit-langit itu naiknya sedikit aja. Iya gitu aja. Iya. Nah, tapi kalau shin, pelajaran hari ini, dia di tengah-tengah. Hampir-hampir menyentuh ya. Jelas ya? Ustaz talqin, terus antum ikuti. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bagus. Nah, Naam, aksantum. Desisnya kurang. Tamam. Tetap ringis ya. Ya, boleh. Silakan dibaca dari baris pertama ya. Baca dalam hati dulu, Bang. Persiapan. Nah, gitu. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah. Masburon. Oh, enggak panjang. Masburon. Tanwin kalau enggak diwakaf enggak panjang. Nah. Masburon. Mashkuron. Nah. Masbukina. Ya, betul. Baris kedua. Asqolakum. Yushirukum. Yash'alukum. Naam, ahsantum. Yas'amuna. Yasnahuna. Shotnya ditebalkan. Yasnauna. Yastorihuna. Naam, ahsantum. Baris keempat. Asy'ariha. Aswafiha. Desisnya? Aswafiha.
islafiha. Islahiha. Ingat antum punya PR huruf H dengan H. Islahiha. Islafiha. Diulang. Aswafiha. Islahiha. Masya Allah, bagus. Sudah kelihatan beda antara H dengan H. Tafadhal. Asyraktum israrahum. Nah, ahsantum, betul. Yashfa'u. Ain. Yashfa'u. Was'alu. Okay. Yafna'una. Nah. Asqalat. Diulangi huruf tha. Asqalat. Ya. Asqalat. Naam. Istamalat. Istahwat. Istahwat. Oke, lumayan. Lanjutkan. Isnata. Naam. Istofa. Istofa. Naam. Istasqa. Naam. Istasqa. Tayyib. Alhamdulillah, kita pindah ke halaman 17, Bang. Alhamdulillah. Jadi huruf-hurufnya kalau yang desis tadi, alhamdulillah antum nggak terlalu bermasalah ya. Dari keempat-empatnya yang jadi catatan Ustadz, yang nanti perlu untuk antum latih adalah huruf shad ya, shad. Karena ketika antum berusaha untuk menebalkan, Ustadz merasa ini kadar desisnya antum kurangi. Karena mungkin antum fokus ke tebalnya. Padahal kalau dipikir-pikir ya, suaranya tetap sama, tetap ada desisnya. Nah, misalnya Ustadz ngomong sin ya, Ustadz ngomong sini, as. Yang kedua shad, as. Akhirnya tetap sama desisnya itu. Terdengarnya di telinga tetap sama. Bedanya di awal saja. Gitu. Sama saja. Di akhir desisnya itu sama. Nah, ini catatan dari Ustadz ya. Baik, kita pindah ke halaman 17. Udah dibuka? Sana. Gimana? Khalas? Khalas. Baik. Huruf jim, huruf qalqalah. Dia langsung tertutup suaranya. Beda dengan sin tadi. Kalau za memanjang. Sama dengan sin tadi. Zal ujung lidah sama dengan tha dia. Za sama dengan sin, posisi makrotnya. Zal sama dengan zal, sama dengan tha. Oke. Kalau dho ya, kalau dho sama dengan zal, sama dengan tha. Masih ingat nggak? Tha tadi makrotnya dari mana? Sa. Ya. Sa belakang ujung lidah. Belakang gigi seri bawah. Di ujung lidah, di belakang gigi seri bawah. Bukan sa, tapi tha. Oh, coba sa. Dari mana? Nah, ujung lidah bersama dua gigi seri atas. Ujung gigi seri. Benar. Nah, itu zal sama dengan zal, sama dengan dho dia. Sa-nya itu. Makanya pas ini ngomong
sama. Al. Bedanya kalau zo ini tebal. Hati-hati ini kayak sok tadi itu. Jangan sampai terlalu fokus di tebalnya saja. Oke. Oke. Memanjang. Yang tidak memanjang hanya jim saja. Sisanya ini 4 huruf ini. Bod, pinggir lidah bagian belakang. Bersama gigi geraham. Pinggiran gigi geraham atas kanan kiri. Gitu ya. Oke. Ini perlu ketelitian. Khususnya feeling Ustadz nih. Nanti antum akan terdistract dengan za, vo ya. Hati-hati. Za ujung lidahnya nggak keluar karena sama dengan sin. Oke? Mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah. Izdadu. Betul. Ijrami. Betul. Uzkuruni. Perhatikan Ustaz. Uzkuruni. Ya. Kan tadi nanti kelihatannya begini. Uzku tanpa meringis. Nanti malah susah bacanya. Jadi uzkuruni. Nah, fadhal. Baris kedua. Zal, hati-hati. Tazbahu. Haknya diperhatikan. Haknya diperbaiki. Tazbahu. Ha, tazbahu. 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 Naam, Tazbahu. Betul. Yazharu. Perhatikan Ustaz. Ya. Yazharu. Ha, yazharu gitu. Coba. Yazharu. Ulangi. Yazharu. Cukup. Nah. Tuzhiruna. Cukup. Nah, lebih baik dari yang sebelumnya tadi. Ada dzal. Yazraukum. Roknya tebal. Yazraukum. Ahsan. Azfarakum. Naam. Azlimahum. Diperbaiki. Yazlimahum. Hanya diperbaiki. Yazlimahum. Naam, ahsantum. Baris keempat. Za, jim, za. Tazdari. Naam. Yajtabi. Naam. Yuzji. Masya Allah. Ahsantum. Bagus. Za, jim, za. Hampir sama dengan yang atas. Yaz'umuna. Naam. Yaj'aruna. Naam. Yazra'una. Diperbaiki, hurufnya ada yang keliru penyebutannya. Tazra'una. Masya Allah, ahsantum udah bisa memperbaiki ainnya tadi ya. Bod, vo, bod. Tazhakuna. Bibirnya tidak pakai maju karena ini pinggir lidah. Lihat Ustaz. Bukan tapi tadhakuna. Jadi pinggir lidah itu berusaha menyentuh gigi geraham. Tadhakuna. Nah. Tazlimuna. Nah. Yazribuna. Sama.
Sama, usahakan pinggirannya nyentuh. Yadribuna. 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 Naam, ahsantum. Terus berikutnya. Dha. Naam, tafadhal. Azfarakum. Azlaltum. Diperbaiki. Adlal. Adlal. Adlaltum. Naam. Adghanakum. Baik, ahsantum. Dha, dad, dad. Tazlimu. Naam. Tadribu. Oke. Istud'ifu. Panjang pendeknya. Setelah ain tidak ada huruf mat. Istud'ifu. Nah, betul. Sekarang dotnya jangan dibantulkan, tapi dipanjangkan. Istud'ifu. Istud'ifu. Jadi pinggir lidah kita itu kan disentuhkan ke gigi geraham. Karena gigi geraham itu bentuknya agak melencong begini kan, Sel? Ya kan, gigi kan agak melencong sampai ke depan, maka dia terkesan berjalan giginya, terkesan berjalan. Istud'ifu gitu. Istud'ifu. Ya, istud'ifu gitu. Istud'ifu. Ya, dilatih terus sering-sering dengar-dengar terus dicoba-coba sendiri, Sel. Bo. Ustaz juga baru-baru ini di daku dulu sebelumnya juga mengucapkan dot itu bukan dari pinggir malah. Pernah nggak ente ngucapin dot? Ujung lidahmu kamu sentuhkan ke sini, pipi. Bo, walau bo. Dulu Ustaz begitu dulu. Tak pikir dulu begitu karena belum tahu makrotnya di mana ya kan. Walau bo ghairil maghdubi alaihim walau bo begitu. Padahal salah. Cara makrotnya salah. Baik, alhamdulillahirabbil alamin 22 menit. Kita akhiri nanti dengan materi tajwid, materi terakhir di mat far'i. Yaitu pembelajaran mat far'i yang ketemu tasydid, yang waktu itu mat farqi belum kita jelaskan ya. Ya, khair. Bismillahirrahmanirrahim. Di pertemuan sebelumnya kalau saya tidak salah, saya telah menyinggung terkait dengan mat far'i ya. Mat far'i itu kan huruf mat yang bertemu sebab. Huruf mat 3 itu. Yang bertemu sebab ya kan. Nah, kita telah belajar tentang huruf mat yang bertemu sebab, dan itu ada mat wajib, mat jaiz, dan mat sila ya toh? Ya. Kita juga udah pernah belajar tentang huruf mat yang bertemu sukun. Sukunnya karena waqaf. Ya, seperti misalnya mat arid dan mat lin. Di pertemuan-pertemuan sebelumnya juga bertemu dengan sukun-sukunnya asli. Sehingga dikatakan sebagai mat lazim, harfi, ataupun kilmi yang mukhaffaf. Nah, di pertemuan sebelumnya kita ini telah belajar tentang mat far'i yang bertemu sebab tasydid. Kalau pertemuan huruf matnya dengan tasydid itu, kamu ngelihat muka Ustaz nggak di layar? Kelihatan kan kecil, ada. Bulat ya? Oh, itu bawaan dari bagus lah. Ustaz pakai jari segini. Minimal antum tahu Ustaz. Lah, kalau misalnya huruf mat bertemu dengan tasydid dalam bentuk kata, namanya mat lazim kilmi mutsaqal. Mutsaqal nih tasydid. Kemudian kalau berbentuk kata, mat lazim harfi mutsaqal. Lah, pada hari ini materi terakhir nih, materi mat. Maka pertemuan besok, Sabtu yang akan datang atau Ahad yang akan datang itu mengulang-ulang saja materi-materi antum yang menjelaskan ke Ustadz. Jadi materinya tak share atau nanti kita berbentuk tanya jawab saja juga bisa.
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Mat farki, mat farki. Mat itu kan artinya memanjangkan suara dengan huruf mat. Oke? Kalau farki itu menurut bahasa artinya pembeda. Beda. Mat yang beda. Nah, begitu. Di sini para guru kita memberikan penjelasan sebagaimana yang tertera di layar. Kalau Ustadz jelasinnya mungkin begini saja. Apabila antum nih ketemu hamzah ya. Setelah hamzah ada huruf alif. Setelah huruf alif ada huruf yang disukun atau ditasdid. Hamzah, alif, sukun atau tasdid. Coba diulangi. Hamzah, alif, sukun atau tasdid. Iya, setelah ada hamzah, kemudian ada alif, kemudian ada huruf yang disukun atau ditasdid. Lah, namanya mat farki. Oke, namanya mat farki. Bisa dibilang mat farki itu adalah hamzah istifham yang bertemu al-ta'rif. Apa? Yang bertemu al-ta'rif. Hamzah istifham yang bertemu al-ta'rif atau alif lam ya. Alif lam kan ada kalanya yang dibaca, yang disukun, ada kalanya hurufnya ditasdid. Nah, kuncinya mat farki itu di hamzahnya. Kuncinya itu di hamzahnya ya. Karena kalau ada huruf mat ketemu tasdid, kalau nggak hamzah ya namanya mat lazim kilmi. Tapi kalau sebelumnya ada hamzah namanya mat farki. Sudah, itu aja. Dan di dalam Al-Quran cuma ada ini saja, 3 ini. Nggak ada selain ini. Yang hamzah wasol setelahnya ada apa? Al-ta'rif kemudian ketemu sukun atau tasdid. Jadi gampangannya mat farki adalah hamzah istifham bertemu al-ta'rif. Coba diulangi. Hamzah bertemu istifham bertemu al-ta'rif. Bertemu al-ta'rif. Ya, apa itu hamzah istifham? Hamzah istifham itu ya hamzah yang untuk bertanya. Apakah artinya? Qul, ucapkanlah Allahu, apakah Allah? Gitu. Allahu. Ya, kayak orang bertanya, dalam bahasa Arab ya. Apakah ini sekolah? Ahadhil madrasah, begitu. Gitu. Ahadhil madrasah. Yang kedua pun sama. Qul adzakaraini. Ustaz ulangi ya. Qul adzakaraini. Coba 1 2 3. Qul adzakaraini. Nah, tasdidnya jangan lupa. Gitu. 1 2 3. Nah, langsung tasdidnya usahakan ditambahkan. Yang ketiga, al-ana. 1 2 3. Al-ana. Naam, ahsantum. Itu adalah materi kita pada hari ini. Materi terakhir tuh, Sal. Dan tidak ada materi yang lainnya. Waktu sebelumnya kan kita pernah belajar tentang itu ya. Mat-mat yang kuat. Mat-mat yang kuat. Misalnya mat majib bertemu dengan mat arid. Apa yang harus dilakukan? Masih ingat ya? Oh, itu. Ya, kan ini kan kaitannya tentang nih, murojaah saja. Setelah belajar kaidah daku, murojaah mat. Karena Ustadz targetkan antum ini ngerti dan bisa membedakan mana yang panjang dan enggak dulu. Dan berbagai macam bentuk-bentuknya. Kalau kitab kaidah daku yang ini yang sedang antum pelajari ini, di sini dijelaskan bagaimana bentuk-bentuk mat di dalam Al-Quran. Oh, mat itu ada yang berbentuk begini, alifnya, begitu. Ada yang mat berbentuk setelahnya wawu. Nah, kalau yang di teori tadi, nggak selengkap yang di praktek buku ini.
Nanti kalau sudah selesai sampai halaman terakhir dan antum teorinya secara merojak sudah dapat, harapan Ustadz sih kita pindah pada materi yang baru yaitu nun sukun dan tanwin. Tapi antum perkuat dulu nih teorinya nih, antum bisa jelasin dari ujung sampai ujung. Yang detail-detail enggak dulu enggak apa-apa. Misalnya kayak dulu itu misalnya aqua sababain, kemudian yang ribet-ribet enggak dulu enggak apa-apa. Yang penting yang dasar-dasar kayak tadi itu. Oh, mat itu dibagi dua Ustaz, mat asli dan mat far'i. Bedanya mat asli itu ini, mat far'i itu ini gitu. Mat asli ada 6 Ustaz, mat far'i ada 10. Nama-namanya antum bisa nyebutin, antum bisa membedakan, panjangnya tahu. Nah itu kalau sudah antum kuasai betul nih, maka kita bisa pindah ke nun sukun. Secara tidak langsung kalau Ustadz boleh presentasikan ya, tak prosentase, tak persenkan gitu. Mat itu bisa dibilang materi yang kalau ente menguasainya, ente nanti sudah menguasai bisa dibilang 35% dari model bentuk bacaan Al-Quran. Karena yang paling banyak kan di dalam satu halaman itu mesti ada mat. Yang di depan ini aja antum lihat itu. Berapa banyak mat satu baris itu. Iya. Ya. Sebaliknya, kalau ente menguasai mana yang mat dan yang tidak, maka yang tidak panjang antum bisa baca dengan benar. Ta'lamu. Loh, kok nggak dipanjangkan, Bang? Karena nggak ada huruf matnya, Ustaz. Sesimpel itu. Ta'lamu ma. Loh, maknya kok dipanjangkan? Ada huruf matnya, Ustaz. Ta'lamu ma fi nafsi. Loh. Salah ya, Ustaz. Salah Ustaz. Tadi nunnya nggak ada alifnya kok Ustaz panjangkan. Kenapa? Karena nggak ada huruf matnya. Nah gitu. Bisa mendeteksi, bisa mengoreksi. Begitu, Ustaz. Oke? Oke. Baik, ada pertanyaan sebelum Ustaz tutup majelis kita pada hari ini. Oke, aman deh kayaknya, insya Allah. Ini sudah 32-an ya. Belum yang pause-nya tadi. Mudah-mudahan ini cukup untuk modal antum di dalam membaca dan memahami Al-Quran yang sempat antum ceritakan kemarin. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Antum bisa ngelihat muka Ustaz ya? Bisa lah, kecil lah boleh. Enggak bisa digedein kayaknya, Ustaz. Emang bawaan dari Samsungnya. Wah, kalau tahu begini dari dulu begini Ustaz. Oke lah, kurang lebihnya Ustaz mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Dat, makasih Dat. Ya sama-sama. Antum bisa langsung live tuh. Ustaz ngatur yang rekamannya.